Tiga aja. Udah siap belajar sama ibu? Siap. Siap, gak siap harus siap ya Bu. Untuk pertemuan kali ini ibu ditemani dengan Ibu Mada, Ibu Fitri dan Ibu Puja. Halo Ibu Mada, Ibu Puja dan Ibu Fitri. Sebelum belajar, kalian ada kaitan sudah? Ada. Reksa. Reksa, pimpin Siap, doa. Bu. Sebelum belajar, marilah kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Pada hari ini semua ada yang tidak hadir nggak? Ada. Gimana udah siap belum belajar hari ini? Siap. Lebih siapnya yang tahu nggak yang tepung fokus? Kalau ibu bilang gini, apa kabar hari ini anak-anak? Hatiku, pikiranku, fresh. Ada tepung fokus. Bukan tepung fokus. Lihat, mendengar, fokus. Ya Pak? Ya kan tadi pas tanya sama ibu. Ayo mulai. Apa kabar hari ini anak-anak? Hatiku, pikiranku, fresh. Tepung fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Mendengar, mengingat, fokus. Udah tahu sekarang belajar apa? Ya tentang apa juga? Sekarang kita akan belajar tentang dinamika interaksi manusia dengan lingkungan. Nah, tujuan pembelajarannya siswa dapat memahami dinamika interaksi dengan lingkungan, terus mengidentifikasi jenis-jenis interaksi manusia dengan lingkungan, terus pengaruh dari dinamika interaksi dengan lingkungan. Nah, untuk lebih lanjutnya, di sini ada Ibu Mada yang akan membahas materi tersebut. Iya, Ibu Mada. Enggak. Kalian di sini harus memperhatikan karena udah menyaksikan udah pada dasarnya dinamika interaksi manusia dengan lingkungan adalah sosial dan ekonomi. Apa itu interaksi sosial? Ada yang tahu nggak? Itu sosialisasi. Coba dengarkan dalam bentuk kalimat nih. Interaksi sosial adalah hubungan atau komunikasi satu individu dengan individu lainnya. apakah hanya individu saja? Kelompok dengan kelompok dengan individu. Terus? Pokoknya semua orang kayak juga ngobrol kayak gitu contohnya. Iya, jadi betul ya semuanya. Terus? Nah, interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok atau kelompok dengan kelompok untuk menjalin hubungan pertemanan, diskusi, kerjasama yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Coba dibaca lagi nih.
Hubungan silaturahmi antara individu untuk menjalin hubungan pertemanan, diskusi, dan kebersamaan. Jadi interaksi sosial itu harus dilakukan dengan orang lain ya, jangan ngomong sendiri gitu ya. Kalau ngomong sendiri itu tidak normal ya. Nah, dinamika interaksi dan jenisnya. Dinamika interaksi adalah berbagai jenis permasalahan yang terjadi dalam interaksi manusia. Terdapat 4 jenis interaksi manusia. Yang pertama, interaksi manusia dengan lingkungan alam. Ini ada yang bisa nggak? Ini maksudnya apa? Interaksi manusia dengan lingkungan alam. Menjaga lingkungan, Ibu. Ngobrol tentang kau. Ica itu bercocok. Bercocok tanam. Semuanya udah benar ya. Ya. Kemudian interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Sosialisasi Ya, ya. itu masuk sama manusia juga. Tapi ngobrolnya yang harus yang berkualitas ya. Kemudian interaksi manusia dengan lingkungan budaya. Mengunjungi tempat jalan seperti berlibur. Kalau di Tasik apa? Kampung apa? Kampung Kampung Tasik. Yang keempat, interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi. Contohnya apa? Bang Emo. Halo. Udah pada pinter ya semuanya. Ya, Ibu. Interaksi manusia dengan lingkungan alam diartikan sebagai hubungan timbal balik antara manusia dengan alam yang kemudian saling mempengaruhi. Maksudnya yang kemudian saling mempengaruhi apa coba di pikiran kalian? Apa Bu? Maksud dari yang kemudian saling mempengaruhi. Maksudnya itu apa? Coba. Jadi Bapak bawakan, Ibu. dari interaksi tersebut. Ibu Bapak bawakan. Jadi contohnya gini, saling mempengaruhi itu. Jadi kalau kita memberikan perlakuan yang buruk terhadap lingkungan di sekitar kita, lingkungan juga akan memberikan respon atau jawaban yang buruk juga pada kita. Contohnya kita buang sampah sembarangan nanti banjir. Contoh yang lain coba apa? Menolak ikan. Ya, jadi gerah. Ya, global warming kan. Jadi pemanasan dunia. Menebang sobor, menabung. Interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Coba dibaca bareng-bareng. Interaksi manusia dengan sosial terjadi karena adanya hubungan antara individu ke individu maupun antar kelompok lainnya. Dalam proses interaksi sosial ini akan timbul balik antara individu maupun kelompok. Proses ini terjadi karena beberapa faktor seperti sugesti, identifikasi, sifat, dan imitasi. Sifat itu ya. Oh, simpat Dan imistas. Ini sudah mengerti ya, sudah paham ya. Tadi juga contohnya sudah pada benar semuanya. Jadi interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Ya, selanjutnya interaksi manusia dengan lingkungan budaya. Interaksi manusia dengan kebudayaan berkaitan dengan kebiasaan, perilaku, norma, aturan maupun kepercayaan adat istiadat yang berlaku di suatu lingkungan. Seperti yang kalian tadi sebut ya, contohnya di Tasikmalaya ini kita ada Kampung Naga. Kampung Naga itu menjaga keaslian originalitas gitu, dari kebudayaan Tasik dari zaman dulu sampai sekarang. Apa itu? Tradisinya. Ya, tradisinya apa di Kampung Naga? ada listrik, Listrik nggak ada. Terus nggak ada sosmed. ya, Nanti mengalir. Dari
Ya jika zaman kita yang sumbi. Ya, terus ada juga yang jualan lukisan dari apa? Dari arang gitu. Dari arang pakai kalau zaman dulu buat kaligrafi gitu. Kalian tahu? Iya tahu. Iya, kayak gitu banyak. Nah, kemudian selanjutnya interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi. Interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi berkaitan dengan usaha atau kaitan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Nah, kalau ini kalian udah pasti tahu. Untuk memenuhi kebutuhan hidup kita itu harus butuh apa coba? Makan. Kalau makan kita harus punya apa? Uang. Uang. Kalau uang kita kan harus kerja ya. Jadi kalian harus pintar supaya nanti kalian dapat pekerjaan yang layak dan baik untuk kehidupan kalian nanti. Ya Ibu. Ya. Nah, kita akan melihat sebuah video untuk lebih memperjelas pengetahuan kalian. Beli barang idaman, cicil hingga 12 bulan, sefleksibel itu. Interaksi manusia dengan lingkungan. Hai teman-teman, bisa tidak kita bertahan hidup kalau sendirian? Pasti tidak ya. Sebagai manusia, kita butuh lingkungan yang sesuai untuk bertahan hidup. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dibagi menjadi 4, yaitu interaksi manusia dengan lingkungan alam, ekonomi, budaya, dan sosial. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, interaksi manusia dengan lingkungan alam. Lingkungan alam adalah lingkungan yang terbentuk dari proses alam yang terdiri dari komponen biotik dan air. Contohnya, petani menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan, atau nelayan menyesuaikan waktu melaut dengan kondisi ombak dan cuaca. Cara lainnya adalah dengan memanfaat. Nah, ini lagi ngapain? Kalau bahasa Sundanya Tanur. Nari lain sanur atau pikir atau mangkat. Yang kedua, interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi adalah lingkungan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Contoh interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi adalah interaksi antara penjual dan pembeli di pasar tradisional atau proses pembuatan kemasan di pabrik. Yang ketiga, interaksi manusia dengan lingkungan budaya. Lingkungan budaya adalah lingkungan yang berkaitan dengan keyakinan, kebiasaan, dan perilaku umum. Lingkungan budaya dapat merupakan istiadat, peralatan, bangunan, pakaian, dan kesenian. lingkungan budaya terdiri dari apa ya? Jadi jangan lupa ya, jangan lupa. Contoh interaksi manusia dengan lingkungan budaya adalah dengan mengikuti festival kebudayaan. Misalnya, lomba bentuk khas Nias atau ikut bergotong royong membangun rumah dalam tradisi Sanggata. Dan yang terakhir, interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Lingkungan sosial adalah lingkungan yang terbentuk dari interaksi antar individu dengan kelompok,
kelompok, amplop kelompok, dengan kelompok. Contoh interaksi manusia dan lingkungan sosial ada tiga. Yang pertama, interaksi individu dengan individu. Misalkan, kamu membantu ibu menyiapkan hidangan. Yang kedua, interaksi individu dengan kelompok. Misalkan, kamu menjelaskan materi kepada para siswa. Yang ketiga, interaksi kelompok dengan kelompok. Misalkan, interaksi antara tim bersama dengan kelompok langsung. Seperti yang sudah dibahas, lingkungan merupakan faktor utama dan sangat penting bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pola manusia yang berdampak negatif bagi lingkungan. Misalnya, pencemaran lingkungan bisa disebabkan oleh kebiasaan. Lalu, kemiskinan mungkin terjadi karena keterikatan dengan lingkungan. Serta anak pelajar mungkin terjadi karena oleh pemahaman. Nah, ini lagi tawuran ya. Ini gak boleh kalian lakukan ya. Ibu tak mau atau kami kasih. Sekarang, menjadi paham bahwa antara manusia dan lingkungan ada hubungan pribadi yang sangat erat. Manusia sangat bergantung dengan lingkungan tergantung memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu, sangat penting untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan. Kita bisa mulai mengelola sampah, mengasah keterampilan sesuai minat dan bakat, serta belajar menghargai sesama manusia. Selanjutnya kita coba latihan soal jumlah. Perhatikan pada berikut. Nah, penyampaian materi sudah selesai ya. Sekarang kita akan masuk ke games ya. Diskusi dulu. Ya, diskusi terlebih dahulu. Jadi dibagi menjadi 4 kelompok. Bebasnya kamu ya bebas. Ini ya. Dibantu oleh Ibu Fitri ya. Kasih waktu 5 menit ya untuk mengerjakannya. Mulai dari sekarang. Mir ya, Ibu habis kebagian. Udah. Namun habis kita gambar. Usaha.
Ini tugas sudah selesai semua ya. Minggu depan nanti diberikan nilai oleh Untuk selanjutnya games akan dipimpin oleh Ibu Laila ya. Iya, Ibu Laila. Sekarang kita akan games ya. Tahu kan yang talking stick? Tahu. Tapi nanti lagunya sesuai yang ada di sini, jadi lagu daerah. Ya. Request lagu apa? Lagu daerahnya. Lagu deh. Anak dari. Ibu Bulan maju. Air itu Bu. Sang Surya, Bu. Banyak
Iya udah, iya udah. Sebutkan contoh interaksi manusia dengan berjemur, tadi ada yang bisa ditampilin sama ini sama video. oh ya yang sebelumnya kan contohnya kalau misal nanya jadi tunggu pokoknya Contoh interaksi. interaksi dengan alam karena ini sudah dijawab ya di sini. Bukan contoh interaksi manusia. Tadi yang boleh sebutin. Budaya ya boleh. Seperti adat mungkin ya, adat istiadat gitu. Contohnya nari saman gitu. Terus muludan adatnya muludan. Nah ini jadi mah iya wes. Nanti makanan. Anaknya adanya. Makanan khas Jogja. Ya ada satu lagi sih. Dan sekarang udah ya gamesnya. Siapa yang mau menyimpulkan materi? Aku. Sama orang. Contohnya kayak mau beli gitu, kayak gitu tadi ada. Terus ada interaksi lingkungan, interaksi lingkungan jangan buang sampah sembarangan, biar biologis tadi seperti yang saya bilang. Terus ada interaksi sosial budaya kayak menjaga kebudayaan, kayak tadi di rumah sih di rumah ada di kampung naga kayak tadi yang dijelasin. Terus satu lagi teh
itu bisa nanti bisa dihitung hasilnya gitu. Bisa diambil dan terima kasih ya. Terima kasih Bu. Nah, jadi kita udah belajar tadi landasan dinamika interaksi manusia dengan lingkungan apa aja tadi? Ya. Jadi kalian udah nambah wawasan lagi ya. Nah, semoga berkah dan diingat terus ya. Sampai lupa untuk wawasan kalian nanti di masa depan. Mungkin ini ya sekarang sudah jam pulang gitu, sudah habis ya waktunya. Mungkin ini yang bisa Ibu Marda dan Laila dan teman-teman yang lain sampaikan gitu. Semoga kalian dapat paham dan bisa bermanfaat ilmunya. Mungkin itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Doa mulai. Penyampaian materi,